Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah, mahasiswa program studi profesi nurse Tikes Surya Global Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu topik yang menarik, yaitu tentang terapi modalitas. Apa itu terapi modalitas? Sebelumnya kita harus tahu dulu mengapa kita perlu melakukan suatu terapi. Yang pertama, yang perlu kita ketahui yaitu gangguan jiwa bukan suatu gangguan yang disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor atau biasa yang disebut dengan multikausal. Gangguan jiwa tidak merusak seluruh kepribadian atau perilaku manusia. Tingkah laku manusia selalu dapat diarahkan dan dibina ke arah kondisi yang mengandung reaksi yang positif. Kemudian, tingkah laku manusia selalu mengindahkan ada atau tidak adanya faktor-faktor yang sifatnya menimbulkan tekanan sosial pada individu sehingga reaksi individu tersebut dapat diprediksi. Nah, biasanya disebut dengan reward and punishment. Sikap dan tekanan sosial dalam kelompok sangat penting dalam menunjang dan menghambat perilaku individu dalam kelompok sosial. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa terapi modalitas adalah proses pemulihan fungsi fisik, mental, emosional, dan sosial ke arah keutuhan pribadi yang dilakukan secara holistik. Nah, kalau kita bicara tentang holistik, tidak hanya jiwanya saja, tidak hanya fisiknya saja, tetapi harus mencakup bio, psiko, sosio, dan kultural. Sekarang kita akan melihat apa definisi dari terapi modalitas. Kalau kita lihat di slide, terapi modalitas adalah suatu teknik terapi dengan menggunakan pendekatan secara spesifik. Misalnya, kalau kita akan melakukan terapi secara kelompok, ya terapi kelompok yang akan kita gunakan. Nah, jika kita ingin menggunakan terapi obat, berarti kita akan menggunakan terapi psikofarmaka dan lain sebagainya. Jadi harus sinkron. Nah, terapi modalitas merupakan suatu sistem psikoterapi yang keberhasilannya sangat tergantung pada adanya komunikasi atau perilaku timbal balik antara pasien dan terapis. Kemudian, pentingnya therapeutic use of self. Nah, sebelum kita memberikan terapi kepada orang lain, kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Baik itu self-awareness, self-presentation, and reflection. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan diri kita sesuai dengan terapi yang akan kita gunakan. Kemudian, di akhir nanti kita akan menilai hasilnya. Nah, jadi pentingnya kita mengenal diri kita sendiri supaya ketika kita memberikan terapi kepada orang lain, kita sudah tidak memikirkan masalah diri kita sendiri. Jadi sudah selesai masalah dengan diri sendiri, sehingga kita lebih maksimal ketika memberikan terapi kepada orang lain dan fokus. Nah, tujuan dari terapi modalitas pada dasarnya yaitu sebagai upaya untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Sekarang kita akan lihat apa saja prinsip terapi modalitas. Prinsip yang pertama yaitu tujuannya harus difokuskan bagi perbaikan kualitas hidup pasien dan keluarga. Yang kedua, rehabilitasi yang diberikan didasarkan pada prinsip partnership. Yang ketiga, perbedaan individu harus dikenali dan dihormati. Yang keempat,
Rehabilitasi harus menyesuaikan perubahan pasien. Nah, jadi sebelum pasien diberikan rehabilitasi yang lain, misalnya, jadi kita harus mengevaluasi apakah pasien ini benar-benar siap untuk melakukan rehabilitasi. Kemudian prinsip yang kelima yaitu rehabilitasi mencakup semua aspek yang dibutuhkan pasien untuk dapat hidup mandiri di masyarakat. Nah, jadi rehabilitasi itu pada dasarnya mempersiapkan pasien ketika keluar dari rumah sakit untuk bisa hidup mandiri. Kemudian, tujuan dari terapi modalitas yaitu kemampuan yang telah pulih ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, jadi tugas seorang perawat adalah bisa membantu dan memotivasi pasien agar dia bisa mengenali potensinya dan diusahakan tidak menjadi lebih buruk dari yang sudah dicapainya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mencegah ketidakmampuan yang lebih lanjut. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu melindungi kemampuan yang ada pada klien. Nah, jadi sebisa mungkin perawat bisa mempertahankan kemampuan yang sudah dimiliki oleh pasien. Selanjutnya yaitu membantu klien menggunakan kemampuannya. Jadi ketika pasien sudah terlihat kemampuan-kemampuannya, paling tidak pasien ini bisa mengaplikasikan semua kemampuan yang dimilikinya sehingga ketika keluar dari rumah sakit, pasien mampu untuk hidup mandiri di keluarga maupun di masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis terapi modalitas. Penasaran apa saja itu? Baik, kita langsung saja mempelajarinya di slide berikutnya. Oke, kita akan mempelajari jenis-jenis terapi modalitas. Jadi ada beberapa ya terapi modalitas itu. Yang pertama yaitu ada terapi individu, kemudian ada terapi psikofarmaka, ada terapi cognitive behavior therapy, ada terapi lingkungan, terapi kelompok, terapi keluarga, terapi somatik, dan terapi bermain. Nah, jadi masing-masing dari jenis terapi ini memiliki indikasi, memiliki persyaratan untuk dapat melakukannya. Nah, apa saja itu? Kita akan mempelajarinya di slide berikutnya. Terapi yang pertama yaitu terapi individu. Hubungan terstruktur yang dijalin antara perawat dan klien untuk merubah pikiran, perasaan, serta perilaku pasien. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengembangkan pendekatan yang unik, menyelesaikan konflik, meredakan penderitaan emosional, mengembangkan cara yang cocok untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam melakukan terapi individu itu ada 3 fase, yaitu fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, sebelum fase orientasi, ya biasanya ada fase prainteraksi terlebih dahulu. Nah, pada fase prainteraksi, di sini dibutuhkan persiapan dari seorang perawat. Persiapan kondisi pasiennya, persiapan secara teoritis, keilmuan, eksplorasi, kekuatan, maupun fantasi. Nah, jika perawat belum bisa menyelesaikan dengan masalah diri sendiri, maka tidak akan berhasil atau bisa dikatakan gagal karena fokusnya masih pada diri sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase orientasi. Pada fase orientasi, perawat dan pasien membina hubungan saling percaya. Nah, ketika pasien sudah percaya dengan perawat atau terapis, maka klien akan mudah untuk mengungkapkan perasaannya dan tidak khawatir lagi masalahnya akan diketahui oleh orang lain.
Perawat dan klien pada fase orientasi ini merumuskan tujuan dan bersama-sama juga menentukan komponen praktik dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya yaitu fase kerja. Di sini klien akan melakukan eksplorasi tentang dirinya dengan dibantu oleh perawat untuk menghadapi resiko mengubah perilaku yang maladaptif. Contohnya, pasiennya ada masalah halusinasi, maka akan dilakukan manajemen halusinasi. Jadi harus sesuai dengan masalahnya. Contoh lain, jika pasiennya ada masalah waham. Nah, maka untuk tindakan yang akan dilakukan harus sesuai. Contohnya manajemen waham. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase terminasi. Nah, pada fase ini kita akan memutuskan hubungan dengan pasien pada saat itu. Ketika pasien sudah merasa lebih baik dan melaporkan peningkatan fungsi pribadi, sosial, atau pekerjaan, kita bisa melihat dari evaluasi. Kemudian, kita akan menentukan rencana tindak lanjut berikutnya. Terapi yang kedua adalah terapi psikofarmaka, yaitu sediaan kimiawi yang apabila diberikan pada pasien akan mempengaruhi mulai dari proses pikir, alam perasaan, tingkah laku, dan penghayatan pribadi. Bagaimana sih psikofarmaka ini bisa merubah itu semua? Jadi yang diubah itu adalah secara biologis. Neurotransmitter yang bermasalah di otak yang akan diubah menggunakan berbagai macam obat. Secara garis besar di kesehatan jiwa kita akan mengenal berbagai macam obat. Ada antipsikosis, antidepresi, anti-mania, anti-cemas, anti-insomnia, anti-obsesif kompulsif, dan anti-panik. Yang terpenting dalam obat di sini, ketika kita melakukan dokumentasi, tuliskan secara lengkap mulai dari nama obat, berapa dosisnya, dimasukkan lewat apa. Nah, semua itu harus jelas. Terapi psikofarmaka di sini sifatnya yaitu kolaboratif, yaitu kolaborasi dengan dokter atau psikiater. Terapi selanjutnya adalah cognitive behavior therapy, yaitu strategi memodifikasi keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perasaan dan perilaku klien karena adanya distorsi kognitif atau pemikiran yang salah. Prosesnya di sini yaitu membantu mempertimbangkan stresor dan mengidentifikasi pola pikir dan keyakinan yang tidak akurat. Fokus asuhan di sini adalah reevaluasi ide, nilai, harapan, dan memulai menyusun perubahan kognitif. CBT diberikan kepada orang yang mengalami distorsi kognitif. Contohnya, ada mahasiswa yang sebelumnya memiliki nilai yang standar, kemudian dia memperoleh nilai yang buruk. Terus dia berpikir, wah, pasti gagal nih, karena nilainya jelek. Padahal hal ini terjadi baru sekali. Nah, yang seperti itu juga termasuk distorsi kognitif. Kalau kita ingin mengubah suatu perilaku, kita harus tahu tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu prakontemplasi. Dia itu nggak sadar kalau dia butuh berubah. Kemudian tahapan yang kedua adalah kontemplasi. Oh iya, kalau saya melakukan seperti ini, nanti akan begini. Udah. Nah, itu ketika diberikan motivasi akan mempercepat proses perubahan. Kemudian kita berikan pilihan, ternyata prosesnya sudah meningkat ke persiapan. Bantu pasien menentukan pilihan terbaiknya. Dia akan mulai mencoba, terus berpikir, kalau gini gimana ya?
Nah, jadi dia sudah mulai berpikir. Kemudian, jika sudah masuk ke tahap action, dia akan melakukan perubahan perilaku sekitar 3-6 bulan. Perawat akan membantu pasien untuk proses perubahan tersebut secara konsisten. Jika sudah lebih dari 6 bulan, bisa dikatakan masuk ke tahapan maintenance. Kita membantu pasien supaya tidak kembali lagi ke perilaku sebelumnya. Dan yang terakhir adalah terminasi. Kita dukung perubahan dan strategi coping yang sudah dipilih oleh pasien. Terapi lainnya adalah terapi lingkungan. Perawat menggunakan semua lingkungan dalam arti terapeutik. Perawat memberikan kesempatan untuk tumbuh dan merubah perilaku dengan memfokuskan pada nilai terapeutik dalam aktivitas dan interaksi. Kemudian, pada terapi ini, kita seperti men-setting lingkungannya. Biasanya dilakukan pada pasien yang sudah selesai dari masa rawat di rumah sakit, tapi belum siap ke rumah. Tujuannya untuk memampukan klien agar bisa hidup di luar lembaga yang diciptakan untuk belajar. Di sini kita harus koordinasi dengan pihak tertentu, seperti kepala desa, kita koordinasi dengan warganya, kita memantau minum obatnya, kita pantau dalam melakukan aktivitas dan sosialnya, dan disesuaikan dengan rehabilitasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Kemudian dalam terapi lingkungan juga memberikan kesempatan dukungan, pengertian, berkembang sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Klien dipertahankan selama mungkin dalam keluarga atau masyarakat dengan cara pendidikan kesehatan untuk menekan angka kambuhnya. Selanjutnya adalah terapi kelompok, yaitu salah satu terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada sekelompok klien yang mempunyai masalah keperawatan yang sama atau biasa yang disebut dengan homogen. Perawat berinteraksi dengan sekelompok lain secara teratur. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan hubungan interpersonal, dan merubah perilaku maladaptif. Nah, dalam terapi kelompok ada 3 tahap, yaitu tahap permulaan, fase kerja, dan tahap terminasi. Nah, TAK ini sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Ada terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Nah, yang kita berikan kepada pasien-pasien yang mengalami isolasi sosial. Ada terapi aktivitas kelompok stimulasi kognitif atau persepsi. Nah, contohnya dapat kita berikan pada pasien-pasien yang mengalami perilaku kekerasan. Kemudian ada terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. Nah, itu kita bisa berikan kepada pasien yang mengalami contohnya halusinasi. Kemudian ada terapi aktivitas kelompok stimulasi realita. Nah, ini kita bisa berikan pada orang-orang yang memiliki masalah waham. Terapi selanjutnya yaitu terapi keluarga. Seluruh keluarga disertakan sebagai unit penanganan. Semua masalah keluarga diidentifikasi dan kontribusi dari masing-masing anggota terhadap masalah yang dialami. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi keluarga. Nah, keluarga diharapkan dapat mempertahankan perawatan yang berkesinambungan. Karena ketika di rumah sakit, pasiennya sudah bagus, obatnya sudah diminum, perilakunya sudah dipersiapkan. Namun ketika di keluarga belum dipersiapkan dan pasien pulang terjadi konflik, maka bisa memicu kekambuhan. Terapi yang lain adalah terapi somatik. Terapi didasarkan pada model medikal.
memandang gangguan jiwa sebagai penyakit. Kemudian penekanannya pada pengkajian spesifik dan pengelompokan gejala dalam sindroma spesifik. Perilaku abnormal akibat penyakit atau organisme tertentu dan akibat perubahan. Untuk jenisnya ada medikasi psikoaktif, intervensi nutrisi, fototerapi, ECT atau electroconfusion terapi, bedah otak. Nah, di sini tindakannya kebanyakan adalah tindakan kolaboratif. Perawat tidak bisa langsung menentukan, oh ini harus bedah otak. Nah, tidak bisa. Namun harus kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Terapi yang lain adalah terapi bermain. Nah, terapi ini cocoknya digunakan pada anak-anak. Tujuannya adalah terapi membina hubungan yang hangat, merefleksikan perasaan anak, mempercayai bahwa anak dapat menyelesaikan masalah. Jika terapis tidak percaya, maka akan susah dalam melakukan terapi bermain. Nah, kemudian interpretasi perilaku anak, karena anak-anak ini akan berkomunikasi dengan baik ketika melalui permainan daripada kemampuan verbal. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Alhamdulillah untuk sharing-sharing terkait terapi modalitas sudah selesai. Saya rasa sudah cukup. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.